Oke, kita lanjut di tutorial yang ngerjain yang info tentang osilasi gitu. Osilasi. Oke. Nah, oke. Osilasi yang bakal muncul nanti harusnya itu adalah osilasi sudut, karena materinya materi inersiaan. Jadi ini tuh kalau aku baca-baca dari bukunya itu ada di chapter 8. Silahkan dibaca-baca lagi ini buku. Coba mana bukunya? Ini. Oke, nih. Di chapter 8 yang bagian ini ada contohnya seperti ini. Contohnya yang ini. Yang dicontohkan tuh yang seperti ini, yang ini. Oke, nah itu juga pernah muncul ketika ada ujian, UAS di 2022 yang seperti ini. Pertama, berapa menit inersia sistem pada sumber rotasi P. Sumber rotasi P itu yang itu. Ini gambarnya nggak jelas, aku juga nggak tahu ini pusat masanya di mana, atau jangan-jangan ini kayak piringan berlubang gitu. Sebuah piringan solid. Oke. Nanti kita coba kerjakan nomor 1 ini setelah menyampaikan materi singkatnya aja ya. Oke, jadi ada banyak cara ngerjain osilasi. Osilasi yang sudut itu kenapa? Karena kalau kalian mau melihat osilasi yang di bab 11 itu nggak nyampe. Jadi babnya itu cuma sampai bab 9 itu mentok. Aku juga nggak yakin ke bab 9 itu masuk atau enggak. Sepertinya Pak Rinto tuh jelasin dulu. Pak Rinto tuh jelasin beberapa bab 9 tuh hanya untuk menjelaskan kalau inersia itu seperti itu. Oke. Prinsip dasar osilasi yang pertama itu ada pakai persamaan gaya ya. Persamaan torka. Sigma tau sama dengan inersia theta double dot. Ya gini lah, inersia theta double dot. Nah, itu tergantung di sininya bentuknya apa. Apakah mg sin atau mg cos seperti itu. Nah, inersianya itu ya dilihat dari inersianya tadi gitu. Jadi konsepnya kayak gini aja. Contoh mungkin yang sering umum itu adalah mungkin yang kemarin udah dikerjain kasus pendulum yang kayak gini. Ini tali tak bermassa gitu. Yang tak bermassa, massless. Nah, mungkin kalau kita udah masuk di kerangka inersia, ini tuh jadi batang bermassa, Oke. Batang bermassa, otomatis kita punya center of mass 1 di sini dan center of mass 2 di titik ini. Nah, gimana kita mencari pusat masanya gitu? Mencari inersianya gitu. Oke. Ya sebenarnya ini tinggal kita nyari apa XCM biasanya atau RCM lah, ini pakai RCM gitu, jarak pusat massa dari titik acuan yang di atas ini gitu Pak. Misal ya ini coba ini sebenarnya materi yang kayak gini loh, materi yang mana ya di atasnya nih. Nah, materi yang ini nah ini yang ini. Nah, ini sigma XIMI gitu. Atau nanti kalau yang kayak di soal UAS 22 tadi itu bentuknya piringan bulat gitu. Masanya seragam. Jadi kita bisa langsung mencari inersia plat piringan ketika di tengah. Aku lupa berapa. Circular disk radius A ini. Tough in center. Yang ini A kuadrat per 2 yang ini, karena normal tuh tegak lurus dengan disk atau plat bola tadi, yaitu yang di A per kuadrat per 2. Oke, nanti diingat. Oke, kayak gitu kita nyari XCM nya. Kalau misal massa batangnya gitu, massa batangnya itu panjangnya kan setengah L ya pasti. Massa batangnya itu MB ini kali setengah L ditambah itu M batang sama M kecil kali L gitu per
masa totalnya adalah MB plus M. Oke, gini aja, ini R. Nah, RCM, ketika kita menemukan RCM berarti kita ngitung inersianya dari situ. Jadi kalau ketika batang kayak gini maka kita menemukan RCM gitu. Misal RCM-nya di sini ya. Tuh. CM-nya, CM center of mass itu di sini. Nah, makanya ini kayak udah jadi kembali lagi menjadi kayak batang yang sederhana kayak tadi, cuma jadi kayak ya kayak pendulum yang tadi ini kayak tali terus masanya di sini gitu aja. Ngerjainnya sama kayak gitu. Untuk kerjainnya yang ini harusnya udah bisa lah ya. Oke, sekarang kita coba ngerjakan di soal 2022 yang itu. Oke. Yang pertama itu ya kayak tadi. Pertama kita menentukan momen inisial sistem di sumbu rotasi P. Nah, sumbu rotasi P itu kayak gini, ntar gambarin lingkarannya. Oke, kalau kita anggap ini sebagai CM gitu kan. CM. Nah, sumbu rotasi P itu sumbunya di sini. Ini titik P. Nah, jarak ini di soal itu dikasih info kalau jaraknya adalah sebentar 2/3 R. 2/3 R. Oke, kita anggap R adalah R ya. R adalah R. Oke, berarti ini gimana? Kita prinsipnya sesederhana kita pakai tumbuh teorema sumbu sejajar kayak gitu. Jadi kita mencari inersia I pusat gitu. I pusat ICM. ICM sama dengan berapa tadi? M A kuadrat per 2 R, sorry. Ini R. Kita pakai R. R kuadrat per 2. R kuadrat per 2. Nah, terus kita pindah itu jadi IP. IP sama dengan ICM plus pergeserannya MD kuadrat. Sorry, mana? Memastikan aku nggak ingat ini MD kuadrat. Okay. MD kuadrat. D-nya berapa? D-nya itu 2/3R sama dengan ini M R kuadrat per 2 nya di sini aja ditambah M D-nya itu 2/3R terus dikuadratin kayak gini sama dengan M nya bisa keluar, R kuadratnya bisa M R kuadrat, habis itu sini ada setengah ditambah 4/9. Ya oke lah, nanti bisa dihitung sendiri itu berapa gitu. Misal jadi A M R kuadrat dengan ini A gitu. Oke, jangan bingung ya. Oke, saya males ngitung. Oke, udah. Ini jawaban poin A udah ketemu. Nah, poin B, ketika disempangkan dengan sudut theta yang sangat kecil sehingga bilangan mendekati gerak oscilasi harmonik sederhana, berapakah periode oscilasinya? Jadi oscilasinya ini kayak disimpangin. Gimana kemarin? Oke, gini. P biar beda. Nah, P-nya digeser sini. Nah, Oke. Ini kan oke, enggak hapus dulu ya. Enggak kelihatan. P-nya jadi geser ke sini. Misal ini P. Nah, terus di sini ada sudut kan. Jadi di sini terbentuk sudut ini. Oke, sudutnya theta gitu, theta. Ini sebenarnya kayak sama aja kayak kita ngerjain tadi. Jadi tinggal kita pindah aja gitu. Semena-mena, iya semena-mena boleh. Terus, oke. Cuma kita lihat gayanya nih, torkanya nih arahnya kemana gitu. Kita lihat baik-baik. Ke bawah itu ada MG jelas. Nah, otomatis di sini kan dipisah nih. Ada yang arah sini, tegak lurus ini, sama yang arah sejajar sini. Nah, otomatis yang di sini juga theta. Tetanya tuh yang di sebelah sini ya, theta gitu. Berarti yang sebelah itu adalah sin. Jadi situ ada MG sin theta. MG sin theta. Karena torka kan dikalikan dengan R.
R-nya berapa tadi? R-nya adalah 2/3R itu. 2/3R. Nah, oke, ini kita pindah. Oke. Ini gaya adalah torka. Torka pembalik gitu. Nah, oke. Jadi kita hitung osilasinya kayak tadi, torka pembaliknya itu minus ya, berarti arahnya minus, sorry. Ini arahnya minus. Karena tetanya ke kanan gitu. Jadi ada minus mg 2/3R sin theta sama dengan I theta double dot. Nah, karena theta kecil gitu, misalnya theta kecil, biasalah kalian ngerjain kayak gini, maka sin theta itu sama dengan theta, mendekati lah ya. Biasa kalau ngerjain kayak gini terus kita pindah ruas, maka I, atau kamu pindah aja theta double dot terus ditambah mg 2/3R per I theta sama dengan 0 gitu. Oke, ini kayak bentuk osilasi apa namanya? Osilasi yang umum, sehingga ini kita bisa ambil kalau ini adalah omega kuadrat. Yang ini adalah omega kuadrat sama dengan mg 2/3R per I gitu. Jadi omega sama dengan 2pi per T. Pertanyaannya di soal itu pertanyaannya berapa periode gitu. 2pi per T sama dengan akar ini. Akar mg 2/3R per I. Ya nanti bisa disubstitusi sendiri I-nya berapa itu. Bisa masukin aja. Nah, sehingga T sama dengan 2pi, sorry, 2pi-nya di depan aja. Ke tengah. 2pi terus ini dikalikan. Dikali akar dengan I per mg 2/3R. Oke, gimana kalau tahu yakin ini udah bener jawabannya? Ya kita cek aja dimensinya gitu kan. I dimensinya itu kan M R kuadrat. I itu kan dimensinya kan M L kuadrat. Terus dimensinya yang bawah itu kan ada M, G itu meter per second kuadrat, L S pangkat min 2, S pangkat min 2 gini. Ini yang di bawah ya gini, terus habis itu ada R nya satu lagi L. Nah ini ML nya kecoret, S nya kuadrat di bawah jadi ke atas jadi S kuadrat, diakarin jadi S. Oke, jawabannya udah satuan detik. Oke, harusnya jawabannya seperti ini. Oke, terima kasih. Nanti video yang tumbuhkan saya kirimkan videonya orang. Semoga bisa menikmati. Terima kasih.